Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dadani Amzaidan di mini podcast Masa Lampau 19. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Muhammad Rizky Pratama, sekelas sama saya, dan beliau adalah anaknya Sun Gokong dari kerajaan Myanmar. Kepada Muhammad Rizky Pratama, silakan memperkenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama. Saya lahir di Bandung, sama kayak Dadan. Dan saya adalah seorang mahasiswa dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Besar. Kita kan perkenalan itu doang. Tapi mana boga brand atau boga usaha yang pengen diperkenalin nggak? Apapun itu yang pengen diiklan. Kalau soal brand sih, orang sampai sekarang mah belum punya. Tapi insya Allah nanti kedepannya mau bikin brand sendiri lah. Amin. Minta doanya teman-teman. Oke, langsung aja kinya. Tong lebih basa-basi. Seperti ngomong nama bisa keburu tutup. Memang nasi gadi di kubuzir ya. Tong lebih basa-basi. Maneh teh saha? Maneh mendeskripsikan diri maneh sebagai apa ki? Orang mah ngedeskripsiin diri orang sorangan ya. Orang manusia biasa gitu. Orang nggak punya apa-apa. Terus ditambah orang cuman lahir dari keluarga kecil ya. Sama orang yang suka nyoba hal-hal yang baru, ditambah orang juga suka sama orang-orang yang apa ya namanya teh, lebih ke yang punya pengalaman banyak gitu. Orang belajar dari orang itu apa ya nyebutnya teh, kalau misalkan The best teacher is experience gitu. iya tah kayak gitulah. Jadi maneh teh nyebut diri maneh sebagai orang yang masih belum jadi ahli, intinya masih jadi kanvas kosong lah ya ki. Ya, belum punya apa-apa lah gitu, masih kanvas kosong, belum punya kalian apa-apa, belum punya tujuan apa-apa, masih perlu belajar banyak lagi gitu. Intinya perlu belajar banyak guys. Semua Ya. orang juga sama. Ki, kalau maneh menganggap diri maneh sebagai orang yang masih memiliki bentuk kanvas kosong, terus mau kapan diwarnainnya ki? Karena setiap orang punya limit waktu tersendiri ki. Iya emang pasti. Orang juga ngerasain sih kalau misalkan itu mah. Jujur sih kalau misalkan aing ngerasa apa namanya teh ngisi diri orang serangan, ngukis diri orang serangan lah. Orang pengen mulai dari sekarang gitu. Kalau misalkan nggak dari sekarang ya kapan lagi? Orang juga kan sebenarnya orangnya lebih banyak itu senang ketemu sama orang-orang baru lah, atau enggak sama teman-teman lama ngobrol ngeriung gitu. Nah orang nanya lah tentang hal yang baru gitu. Nah orang juga belajar dari mereka. Misalnya mereka nyeritain apapun ke orang, nyeritain pengalaman mereka, atau enggak mereka belajar apa, punya pengetahuan apa. Nah itu juga jadi apa ya namanya teh, jadi ilmu juga ke orangnya. Berarti mana belajar langsung ke lapangan ya? Iya, lebih suka Tanya kerjain. Kebalikan sama saya guys. Tanya kayak ki. Urang malak baik ka maneh pisan ki. Urang hoream ngariung jeung babaturan. Paling kayu oge duaan seutikan. Amun teu ngariung jeung babaturan nu geus deket. Urang males belajar nanya ke orang. Urang lebih senangnya ke buku panduan, buku, video, link, website dan sebagainya. Iya, orang nggak bisa kayak gitu dah. Jujur, aing mah nggak bisa. Aing kalau misalkan orang disuruh kayak gitunya, aing mah nggak bisa. Apalagi disuruh baca gitu, aing mah orangnya tuh gampang ngantuk, gampang bosan lah. Kalau misalkan disuruh baca, baru baca berapa aja juga orang udah capek gitu. Aing mah mending lebih milih belajar sama orang lain gitu, dari pengalaman orang lain, banyak ngobrol sama orang lain. Jadi langsung jebret gitu. Langsung jebret, misalnya ya orang lain punya apa ya ke orangnya juga jadi enak gitu. Orang belajar langsung kan, langsung di lapangan gitu. Inya muncul agung absah manya. Ada dua tipe orang di muka bumi dalam melakukan pekerjaan. Yang pertama doers, siga iki modelnya. Jebret, tanya jebret. Bahkan kadang ngelakuin sesuatu yang belum dipikirin dulu kayaknya. Iya. Itu kayak gitu kan. Yang penting positif aja. Iya, yang asal positif, ya jebret, sama bermanfaat langsung dikerjain gitu. Ada dreamers kayak saya nih ya. Rencanain dulu. Segala macam. Kebanyakan rencana kadang nggak jadi. Iya gitu itu kelemahannya. Tapi semuanya juga lebih matang sih. Semuanya juga ada apalah namanya teh. Ya punya kekurangan sama kelebihannya masing-masing lah.
Mantap. Jadi saya sama Iki berseberangan banget dalam personality, dalam melakukan pekerjaan, tapi kita berteman baik dan gak ada masalah. Kadang perbedaan itu menjadi sebuah hikmah menurut para ulama. So the best for us. Tetap jadi diri sendiri aja. Nah ini nih Ki, ngomong diri sendirinya. Maneh udah berdamai dengan diri sendiri belum? Maneh udah nemuin jati diri belum? Terus pokoknya Maneh udah nemuin jati diri belum dah? Kalau Siapa orang, Maneh pokoknya mah? Orang sih sampai sekarang masih belum tahu ya orang jati diri orang apa, orang mau jadi apa. Dari dulu dia orang sebenarnya sampai sekarang masih nyari gitu. Orang teh pengen jadi apa, pengen punya kalian apa. Soalnya ya itu tadi orang kan masih kanvas kosong, masih belum punya apa-apa. Jadi orang maunya ya terus belajar terus lah, pengen jadi nyoba hal-hal yang baru gitu, sama punya pengalaman ya lebih banyak pengalaman lagi gitu dalam hidup. Berarti Maneh belum nemuin jati diri Maneh sepenuhnya nya? Belum. Paling serpihan doang ada kan? Ada, tapi kalau bayangan Ada ya? orang mau jadi apa ya orang udah ada gitu. Karena gini Ki, orang belajar dari lingkungan orang anu beragam pisan. Wah liar pisan Ki, loba pisan macamna orang kadang. Amun mikiran tanya, baturan ieu kieu orangna liar pisan lah. Orang jujur sih ya, orang di rumah teh punya punya temen yang circle gitulah ya, yang sering kumpul bareng. Tiap orang itu teh punya karakter yang beda-beda. Misalnya teh saya tahu orangnya pro, Enggak apa, lanjut aja. ya misalnya yang satu orangnya suka ngomong lah, banyak bacot. Yang ngomongnya teh dia kumanya kobelatah lah, asal ngomong gitu, asal jebret. Iya saya ceplos lah. Asal ceplos. Terus ada juga orangnya yang nggak banyak bicara atau nggak banyak ngomongnya teh cuman iya aja lah, atau nggak seringnya apa ya namanya teh ya cuma sedikit ngomongnya tapi banyak belajarnya gitu kayak orang. Kayak orang sendiri. Sama yang satu lagi ada yang suka ngelucu kayak gitu banyak. Pasti ada yang jadi bansi, yang jadi pelawak di Iya dia pelawak. Pasti ada aja. Ya macam-macam lah. Sih Ki. Kadang gini kan, setiap orang tuh kadang di usia sekitar ya, di usia seumuran kita, itu udah ada yang nemuin warnanya tersendiri, ada yang belum. Yang bahaya tuh yang belum sama sekali. Kalau udah nemuin serpiannya nggak apa-apa Ki. Kalau yang belum sama sekali tuh kadang ngikutin orang-orang terus. Lah kalau ngikutin orang bener mah nggak apa-apa, itu fine dong. Kalau ngikutinnya orang nggak bener, aduh, itu kadang ngeri sih. Makanya asli sih. Makanya diri sendiri tuh penting banget, jati diri tuh penting banget. Dan setiap orang punya timelinenya masing-masing Ki. Nggak bisa dipentokin kamu belum nemu ini, kamu blow on, enggak. Ya pasti. Ya mungkin kalau bahasanya mah ya, kalau nggak sekarang mungkin kita mau nanti gitu ya di waktunya. Ya Umar bin Khattab aja ketemu jati dirinya setelah masuk Islam kan. Iya. Jadi macam-macam, setiap orang tuh bisa berubah. Lanjut pertanyaan kedua. Tadi kan orang nanya siapa diri Maneh. Pertanyaan kedua, ngomong-ngomong corona ya gitu. Orang paling sebel, cuman di sisi lagi orang paling mantep ya ngomong. Jujurannya orang paling Jujurnya ngesap. Corona kan nyerang semua aspek kehidupan. Bahkan religi dan agama. Menurut Maneh nih, lebih banyak sisi negatifnya atau lebih banyak sisi positifnya yang diberikan oleh corona kepada ente? Kalau buat orang sendiri ya, ya orang mah kayaknya 50-50 lah, hanya ada positifnya dan negatifnya juga. Paling kalau negatifnya ya gini sih, orang nggak bisa kuliah langsung lah, hanya bingung malah orang teh mau kalau misalkan kuliah online gini teh kayak bosan gitu di rumah teh mau ngapain. Jenuh. Ditambah sejak corona kayak gini tuh ya orang jadi susah ketemu sama teman-teman. Iya tuh, kumpul-kumpul juga jadi parno. Terus yang apalagi pas awal-awal itu dah corona dan hanya pas orang mau salaman ya sih jeung baturan. Bukan sama baturan aja, hanya sama orang tua aja nggak berani itu, hanya salam biasa. Ditambah gara-gara corona kayak gini tuh semua rencana ya orang udah ngerencanain mau ngapa-ngapain ya pas 2020 teh ya, terutama pas 2020 kemarin ya semuanya gagal lah, ini jadi berantakan gitu. Tapi keuangan Maneh kan terancam gak? Nah itu dia perbedaan dari sebelum corona sama pas udah ada corona kayak gini teh. Dalam keuangan mah ya yang pasti orang pertama nggak ada uang jajan lah ke kampusnya. Yang pasti itu yang pertama. Ditambah yang kedua orang mau
kerja part time atau mau kerja biasa kan orang diniatinnya kalau kuliah teh mau itulah punya penghasilan sendiri lah. Orang udah komit ke diri sendiri lah dari sejak udah lulus SMA teh pengen kerja, pengen punya penghasilan sendiri. Ya rencananya pas udah kuliah teh pengen punya kerja gitu, pengen punya kerja sampingan. Tapi kan gara-gara udah ada corona jadi susah gitu mau masuk kerja teh. Tambah tapi tabungan mana tetap aman kan? Ya Maksudnya tabung nggak sampai kekuras habis kan? enggak sih kalau itu Nggak mah. minus banget nggak? Ya enggak terlalu. Paling kalau soal tabungan mah ya orang sendiri suka nyisihin uang sendiri kan. Orang biasanya ngantar ibu ya pagi-pagi. Diberi ongkos. Ongkos nanti kadang ya ngasih bensin lah 10.000 mah. Tapi orang nggak pernah minta jujur dan akhirnya orang tuh pernah minta. Ini orang sama orang serangan tah. Kalau bisa gitu ya. Tapi kalau babe tah biasanya mah ayah lah saat itu. Nah, tapi berarti nyerangnya lebih ke rutinitas sih. Ini ke rutinitas tah. Rutinitas juga Bener-bener habis. Bener-bener habis lah. Amun sisi positifnya naon Ki? Sisi positifnya Heeh. Sisi positifnya ya paling gara-gara ya corona ini teh orang jadi apa ya, jadi ngelakuin hal yang baru lah yang sebelumnya nggak orang lakuin. Ya contohnya ya gitu, misalnya ke jalan kan dulu mah nggak usah pakai masker, nggak apa-apa lah, bebas kemana-mana juga. Ya sekarang jadi pakai masker, Lebih bersih lah ya, bersih, lebih berhati-hati dalam ya, kesehatan. lebih berhati-hati jadi sama lebih peduli lagi ke kesehatan lah, lebih suka Lebih aware lah intinya. lebih aware, lebih waspada lagi gitu. Amun orang kayaknya sisi negatifnya orang minus pisan defisit. Artinya tabungan habis. Mana tabungan gak kerasa lagi Ki. Orang tua minjem seberat. Ke warung minjem jebret. Orang hayang butuhan segala macem jebret. Nyonya CF we. Gak sadar orang. Padahal 600.000 teh geus lumayan Ki. Mun jeung budak mahasiswa anu nabung penghasilan letik ti orang tua menjadi tabung. Mana geus susah payah ngumpulin keluarin cepet banget. Keselnya. Iya, tak masalahnya teh gitu. Pas lagi corona kayak gini tuh banyak pengeluaran apa ya namanya, pengeluaran yang nggak perlu lah ya, disebut nama. Misalnya orang juga ya pernah. Orang saking stresnya renang 2 kali loh. Renang 2 kali. Setahun. Enggak, pas awal-awal pandemi. Kan kolam renang di dekat rumah orang sepi. Senin renang, anjir orang bosan, orang stres. Di orang malah ditutup sih ya. Selasa orang renang deui, sacan itu orang deui. Ayo orang stres. Nyanyi duit beak. Emang sih. Lebih ke ayo orang mah bukan soal renang gitu sih, lebih gancang duit beak teh lebih ke dahareun. Misalnya kan orang di rumah wae kan sejak corona gitu teh dia jarang keluar kemana, ya orang seringnya beli wae gitu. Beli makanan, tambah kan anak-anak ya kebetulan orang selalu nongkrong ke rumah. Gedein suaranya. Enggak maksudnya ente ngomongnya. Iya orang ngomongnya. Terus berarti mana berat badannya naik dong? Enggak. Anehnya teh eta ini orang mah nggak bisa walaupun orang banyak makan atau apa tetap berat badan masih gini. Nah, nyala kilo baki itu kayaknya. Mana ya geser aja. Nyala kilo baki itu. Jana Orang lebih ngambil emang itu orang naik sih. Ya orang naik sama naik tapi saeutik tapi turun deui gitu. Awewe mah bro gancang pisan. Urang nempo sia geus gemuk pisan. Iya loh. Orang nempo awewe nu lain ge nambah gede pisan. Geus ya orang masih gede semeng ngomong gitu teh. Gila juga orang itu. Terus sisi positifnya nya sisi negatif ya. Selain defisit urang sampe ngajual motor. Jual motor? Urang teh kuliah boga motor 2. Yang eta teh naon sih no? FU warisan kakak, masih boga kakak lain boga urang. Hiji motor urang alami. FU, setiap FU lah. Dibere ku lanceuk, masih boga lanceuk sih. Anu kaduana CB. Motor itu kurang impimpi ti SMP ki. CB 15, CB jadul. CB jadul. Dijual dong. Mana hargana murah deh. Tangan pertama orang mana di suratna anjir. Mana plat Cirebon deh. Orang Cirebon mana yang tahun 72 beli CB. Iya kan? Udah mungkin lagi gitu. Beliin aku orang Cirebon. Motor langka dia teman. Anjir, mana dibeliin aku orang Cirebon deui ki. Emang kira di Cirebon ya temennya. Terus sisi positifnya karena orang stres ku rutinitas orang hilang, ya orang banyak ngelakuin hal-hal baru termasuk podcast iya, termasuk bikin project lagi. Alhamdulillah orang keuangannya udah membaik. Terus orang akhirnya nggak mati-mati diri orang 2021 sampai ke depannya nggak boleh foya-foya. Iya sih. Itu gue nanti Gusti Allah nyata sih, mana ngerasain sih? Nyata orang sendiri ngerasa gitu lah ya. Sama iya lagi kondisi kayak gini mah lebih
apalah merhatiin ke diri sendiri lah, nggak poya-poya, nggak ngeluarin uang yang nggak perlu. Jadi lebih disiplin aja Ki. Ya lebih disiplin, Lebih kerasa duit penting, lebih kerasa pertemanan itu penting, lebih kerasa aktivitas yang biasa dimalesin penting loh. iya. Malah sih ya semenjak pandemi kayak gini tuh orang ngerasa, misalnya orang punya temen ya yang dulunya jauh gitu nggak pernah ngobrol, tapi gara-gara pandemi ini tuh jadi deket, jadi sering ngobrol. Ini kayak orang sama teman lama, sama teman SD SMP yang kayak gitu kan. Mana yang orang batur lama di Indramayu kan jadi di Imam ya. Oh di pan mana? Kan pindahan. Pindahan. Pertanyaan pertama, siapa diri maneh? Pertanyaan kedua, sisi positif dan negatif COVID-19. Ini pertanyaan ketiga ya nya. Kalau nanya kapan nikah ada? Yang pertanyaan terakhir ulti. Pertanyaan ketiga, cek maneh ya nya, cek maneh ya. Opini masing-masing we. So. Jujur gitu kuna naon. Cek maneh anak kelas KPI 3C asik teh. Cek orang namanya anak-anak KPI 3C unik lah hanya. Unik tambah asik. Berarti US unik dan asik ya berarti. Uniknya aku naon? Uniknya ya orang anggapnya uniknya tuh ya semua tiap orang punya karakternya masing-masing gitu, beda-beda, punya apa namanya teh, punya ciri khasnya masing-masing, ditambah punya latar belakang yang berbeda-beda kan. Kayak orang dia kan dari SMA negeri, ada dari SMA swasta, terus yang lain ada yang dari pesantren. Oh iya, pesantren kental pisan tak. Kan jujur orang sekor saja pas masuk UIN terus meti. Kemang orang anu biasa berbuat jeleknya di anak pesantren gitu. Ini sekiru pisan. Cuman ternyata asik loh. Iya orang kayak asik kalau udah jalanin mah. Orang malah belajar agama. Ya belajar agama tuh jadi lebih dalam lagi lah, nggak kayak sebelumnya. Walaupun orang di SMA ikutan rohis kan. Cuman ini lebih masuk hati aja Ki. Iya, sekarang mah lebih nyerap lagi lah ke dalam diri teh. Soalnya kan dibiasain teh. Berarti uniknya karena banyak banget perbedaan, banyak banget karakteristik di dalamnya Ki ya. Emang banyak banget sih, Bro. Di kelas, Bro. Orang sampai lihat, kamu orang anu malas berkumpulnya yang serangan. Bro, anak kelas tuh gila-gila pisan. Asli ya orang kayak orang pas pertama ngeliat teh, ini ya mah anak-anaknya piasikeun lah orang teh. Anak desain aya, anak agamawi ada, anak Badung ada. Oh, Badung aya. Iya keren sih. Keren Terus banget. dia anak yang suka lucu ge ada lah. Si Pipo. Sih ya. Orang curiga anak kelas selain KPI itu saya yakin tuh. Belum tentu anak kelas KPI lain kayak KPI 3C gitu. Iya orang dia. Soalnya anjir ima siga boga kompas sorangan-sorangan gitu gitu. Oh jujur. Kalau misalkan karena geng pokok teh asli ya. Apalagi kalau misalkan nggak ada corona kayak gini teh jana bareng geus beuki deket teh jeung baturan nulayan teh ini mah gara-gara corona kayak gini orang jadi ngerasa jauh sama teman yang lain juga ya. Paling ngumpul juga sekarang kan sama orang-orang Bandung lagi aja mana Bandung deh orang gak bosan sebenarnya. Orang yang beli motor RX ini can sampean RX apa orang gara-gara doa minta RX jadi CBK jual kok Gusti Allah. Bisa jadi bisa cuman dia ada jalannya. Siap. Tadi kan uniknya Ki. Amun asik faktor paling asik naon? Apa faktor komunikasinya, apa faktor keterkejutannya atau faktor segala macam lah terserah mana. Asiknya kok naon cek mana? Mencuk orang pribadi mah kira. Ini suka nyiptain suasana baru lah di kelas teh. Kamu misalnya naon ngerana teh dosen gitu. Ya walaupun satu ngangkat tangan, semua teh jadi ikut gitu kepancing. Dan bahkan banyak debat gitu teh ya gini. Tapi orang resep walaupun orang tara pipuluan ya. Kan enggak ada yang kena lagi kakak jadi asik we gitu aja. Kebawa asik sendiri gitu. Asiknya gara-gara banyak orang yang berpartisipasi. Iya, ikut partisipasi gitu. Enggak itu aja sih. Aktif lah intinya mah gitu. Aktif atau overaktif? Overaktif. Sebenarnya orangnya bisa aja kita kan orang belum nunjukin sih. Orang mau overaktif malah nggak lucu anjir ujung-ujungnya. Aneh orang ya. Ya orang kadang gitu, orang kayak kadang
ya yang soal lucu gitu mah kadang muncul dari diri sendiri sih, nggak kerasa. Kadang hal yang nggak lucu juga jadi lucu gitu. Ketika orang ngomong serius malah diketawain sama teman-teman. But it's fine. Lanjut ke pertanyaan keempat. Ini pertanyaan boleh dijawab sama Iki, boleh nggak? Bebas. Kalau ada yang mau ditutupin, tutupin. Kalau mau yang dibuka, buka semua nggak apa-apa. Pakai bahasa orang sendiri berarti ya? Bebas banget. Titik terendah Iki pas kapan? Pada saat dimana dan mengapa? Lemahkan kopi. Titik terendah dalam hidupnya. Jujur itu mah paling waktu dulu sih pernah titik terendah mah waktu sebelum masuk kuliah lah, belum ya pas zaman lulus SMA. Dulu tuh kan orang misalkan ya orang suka kumpul lah bareng sama teman-teman yang lain, udah biasa kumpul gitu, tapi semenjak udah lulus mah jadi jauh lah, jadi mencar gitu. Jadi orang baru tahu kalau misalkan teman yang benar-benar dekatnya siapa aja, sama teman-teman yang benar-benar jauh tes yang cuman ada pas butuhnya itu siapa aja. Berarti mana merasakan kesendirian di sana? Iya. Baru pertama kali? Enggak, kalau kesendirian itu mah emang kan orang dasarnya emang anak tunggal ya. Anak tunggal? Orang nyeritakan sebenarnya mah sikat. Enggak lah. Orang teh 3 bersaudara. Gelut ya bang Alam. Akhirnya mah guys masing-masing geus gede, makin akur sih. Malah ngabantu pisan. Perspektif orangnya ya sebagai anak tunggal ya wajar kan kalau misalkan ngerasa kesendirian gitu mah ada orang nggak punya saudara. Walaupun orang sebenarnya punya saudara sih, tapi bukan saudara kandung, saudara eta lah. Bukan angkat. Berarti timbul larinya artinya. Cari saudaranya ke temen dong. Iya sebenarnya kalau misalkan anak tunggal gitu tuh orang semua teman yang kurang anggap dekatnya ya orang anggap kayak saudara sendiri we. I see. Tambah apalagi lagi corona kayak gini mah ini orang bingung pisan. Di rumah teh asa ngerasa sendiri, bosan mau ngapain juga. Orang ngerasain sih kesepian gitu. Soalnya pas di Indramayu di UTS ke semester 2 teh. Seberapa bulan Ki? 3 bulan 4 bulan. Genep bulannya. UTS semester pertama. Oh, semester pertama. Nanti ke semester 2 akhir. Genep bulan lebih sih. Genep bulan lebih. Urang sorangan di Indramayu. Sorangan pisan. Babe jeung mama teh ka Bandung teh heula. Berarti urang tinggal di Maswangan, di Gubuk lain di Gubuk Empang. Terus ya mun mampir kan nenek ka uah segala macam. Urang ngerasain banget arti keluarga yang sesungguhnya gimana. Karena rumah tuh bukan temboknya, rumah tuh keluarganya. Terus urang ngerasain juga sih pertemanan tuh kumahanya. Urang boga batur solid pisan di Indramayu. Tapi pas lain pas SMA sih. Jadi ke pas SMP orang ngerasain pertemanan anu pisan gitu. Kadang ya rapat pisan lah, dekat pisan. Soalnya pas SMP orang asrama kan. Emang kalau kesepian tuh rasanya kumaha. Emang rasa pas awal enggak kerasa sakit. Rasa sakit itu pas akhir-akhirnya gitu. Iya, pas kerasannya teh pas di ujung lah, di penghujung gitu, pas akhir-akhir. Ya walaupun orang ngerasain kalau gitu mah ya emang wajar sih, tapi ya kayak nggak ada ibu di rumah aja lah. Kalau ada kan kadang suka berisik ya, suka rewel. Cuman kalau nggak ada anjir kosong sepi banget. Tapi ya itu mah tergantung dari diri kita sendiri sih, cara kita nyikapinnya gitu. Kalau misalkan orang sendiri tiap ngerasain kesendirian kayak gitu teh, ya misalnya orang lagi sendirian di rumah, orang bosan lah mau ngapain ya orang ngechat teman-teman orang suruh yang dekat rumah lah, suruh ke rumah nemenin orang ngumpul ngopi ya lah. Kayak ya gitu guys, gitu teman-teman. Itu apa tuh? Jadi base camp. Ya rumahnya teh sering jadi base camp lah, emang dari SMA juga sering banyak yang kumpul di rumah kayak. Tapi ya orang sendiri ya kan ya orang mah seneng gitu banyak yang kumpul di rumah teh. Kerasa kayak orang nggak anak tuh nggak kayak orang punya saudara banyak lah, orang punya teman-teman orang ramai, seneng seru sih kadang. Gitu. Orang amun kering gamenya pas sorangan itu apa tuh ngajak temen kadang suka main PS sampai pagi dari jam habis isya sampai pagi. Mana main kayak tipe judi aja. Tapi digantiinnya bukan pakai uang. Pakai coret muka arang minta pancing. Buka hidung sawak-awak. Eta seru banget sih di situ. Kayak cerita ya misalnya orang pas SMA dulunya kan di kelas tuh rasa main kasino sih ada.
di kasino sih di kelasnya di kayak kasino gitu. Sering Oh, main kartu di kelasnya yang main domino gitu. Uno mana yang bisa main? Uno bisa. Orang poho deui euy. Hah? Poho deui cara main Uno. Cara main Uno? Gampang deh warnanya tanya. Kita mau warna. Orang mau main Uno kita mah biasanya yang awal beda. Kalau udah bisa main eta nanti Tapi di Las Vegas yang judi gede itu beda Uno. Hah? Selain Remi di Las Vegas ini. Las Vegas. Oh. Selain judi gede, selain Remi teh Uno. Kita lanjut. Ya, ramai. Berarti mana titik terendah mana teh? Ketika mana ngerasa kesepian, ketika mana ngerasain sakitnya hidup sendiri, ketika mana ngerasain bahwasanya pertemanan tuh penting banget tapi malah lose gitu kayaknya. Iya, lebih ke namanya Tahu-tahu hilang gitu nggak ada ya. kayak Hilang tanpa pamit. mantap ya, kalau bawa motor dia mah. Titik terendah iki pada saat kesepian. Titik bangkit atau titik semangat kembalinya pas kapan? Titik bangkitnya jujur aja titik bangkit mah pas ya orang lihat diri orang serangan ya pas ngaca sih. Kalau misalnya lagi ngaca orang titik bangkitnya teh kelalen gitu sih kalau bahasanya. Mungkin bukan ngaca sih. Bukan. Pas muhasabah diri kali ya. Pas bercermin ke diri sendiri lah. Kalau pulang deh ngomong central lo eta. Kedikatannya. Orang ngomong gitu kan. Dekat itu pun naon enggak? Mendikat orang. Dekat berarti nya. Menit 26. Oh, diulang deh. Titik semangatnya pas kapan? Jadi semangatnya. Itu tuh semangatnya mah pas orang ngerasain apa kekurangan di diri orang, itu orang berusaha buat mengubahnya. Oh, Naon sih ada ngaranna teh? itu amun dikerjakan karena revisinya. Amun di personality yang ngaranna naon sih? Pokoknya mah pas muhasabah diri lakinya. Ya lebih ke pas muhasabah diri ngebentuk diri sendiri Apa lah. yang ngebuat mana semangat balik pas muhasabah diri ki? Urang amun muhasabah diri malah down sih ya. Oh nya. Ingat kesalahan-kesalahan. Ya orang gara-gara ngeliat kesalahan gitu tuh orang berusaha ngubahnya. Tapi Berarti proses perubahannya. ya proses perubahannya itu yang bikin orang ngerasa apa? Ngerasa pengen bangkit gitu. Sama orang selain itu orang yang bikin bentuk orang diri orang serangan mah ya orang nyoba hal yang baru gitu sama ngobrol-ngobrol gitulah sama orang lain. Mencoba hal baru tuh kadang punya energi tersendiri gitu. Iya. Dan asik sih. Oke udah sekarang pertanyaan kelima ki. 5 tahun ke depan ininya mana mau ngapain sama mau jadi apa ki? 5 tahun ke depan jujur ada nih 5 tahun ke depan Bebas mau 5 tahun ke depan atau mau masa yang akan mendatang wenya. Namun orang kayaknya antara bikin karya, investasi ya gitu-gitu dah. jujurnya kalau orang ke depan mah ya enggak 5 tahun ke depan lah, hanya orang mah lebih ke Besok kali mau besok atau tahun depan ya orang mah lebih ke memperbaiki diri orang serangan lah, kayak lebih baik lagi deh ya yang kemarin gitu. Orang sebenarnya tiap waktu tiap hari orang nyoba diri orang supaya berubah lah, supaya ada perubahan, supaya jadi diri yang lebih baik lagi. Sama ya kedepannya orang pengennya teh pengen punya usaha sendiri. Usaha bentuk apa ki kafe? Kalau kafe sih enggak. Dulu orang jujur ya sebelum ya orang dicerita deh Sikat. sebelum ke UIN kayaknya kan orang emang ada minat buat jadi apa ya, di jurusan agroteknologi di bidang pertanian. Oh iya terus? Ya jadi orang pengennya punya usaha perkebunan gitulah, kebun kopi. Kebun kopi. Kebun kopi punya sendiri. Boleh lihat menu lagi ada? Mana yang jadi petani kopi? Jujur orang mah bukan petani kopi sih sebenarnya mah. Orang lebih pengen punya usaha kebun gitulah. Soalnya kan orangnya suka hidup di alam lah, pemandangan gitu. Orang jujurnya daripada hidup di kota orang lebih suka hidup di pegunungan. Tahu salah? Sarua kan? Sarua. Orang sebenarnya orang di Sidadan hampir sarua sih aslinya. Orang mau misalkan di suasana kota teh segimana ya beda gitu rasa. Kota teh terlalu sibuk, terlalu padat, terlalu banyak karbon dioksida.
kadang kita ngerasa sumpek di tempat yang luas. Sumpah kayaknya ditambah kan orang pokoknya orang kayaknya waktu dulu sih orang waktu kecil pernah sempat di Sumedang ya. Oh, Sumedang, Di Sumedang kan orang emang nenek orang Sumedang. Yuk dari kecil orang pernah di Sumedang selama 3 tahun lah. Oh 3 tahun mana? 3 tahun. Pas detiknya orang lahir di daerah eta lah, daerah pegunungan gitu. Beren ya orang hawanya vibesnya sukanya lebih ke yang gitu, pemandangan alam. Laut mana sih pantai? Laut sih orang nggak terlalu sih Ngeri ya, gitu. ngeri orang ngeliat laut mah, tapi kalau ngeliat kayak pemandangan luas gitulah kayak Ya pegunungan lah ya, bukit, gunung segala macam. Seneng. senang orang. Anu orang bener-bener gak betah ke kota tuh Ki. Kejadiannya Ki ya, kelas 2 SMA PKS, pengajian keliling siswa. Batur orang mana di bukit, tapi pokoknya daerah-daerah bukit kota gitu dah. Orang pohon karena aja, tapi saya ternyata ngelautan kota lagi. Nyawa sorangan kan mun jam sore teh macet. Oh dia pedesaan gitu. Mana orang magang baheula di Magang? Samsat Soekarno Hatta yang kira Purto enggak ente? Oh iya tahu itu yang dekat atalah ya Dekat. dekat sana dekat Unus kesananya lagi. Nah orang tuh magang di dinya selama hampir kurang lebih 1 bulan. Sebulan. Mana pas puasa lagi. Orang naik motor jet call tahun 78. Pokoknya maki eta ngaranna macet teh jadi makan sehari-hari gitu kinya. Orang coba adaptasiin. Bisa bilang bisa, cuman orang ngerasa lebih betah kalau di tempat yang lebih luas, di tempat yang lebih gak macet, di tempat yang lebih rutinitasnya lebih asik lah. Yeah. Banyak orang gak apa-apa, cuman Yeah. banyak kendaraan itu bermasalah menurut Dadan. Iya sama sih orangnya kayak Dadan kayak gitu. Ya sama orang lebih suka suasana yang sepi lah, nggak banyak kendaraan. Suasananya tuh lebih ke yang nyaman lah, sejuk. Lebih ke apalagi kalau misalnya lagi menyendiri gitu. Seneng gue kalau kayak gitu teh, ngadem kayak gitu teh. Enak sih. Asa gimana ya? Apalagi mana pikirannya lebih segar gitu. apalagi mana itunya perokoknya asik pandangannya. Taat. Kan Tapi ya perokok dia nggak terlalu aktif sih. Ya. iseng-iseng wae tah maki. Ya. Nandeuy nya. Eta teh enak ka mana urang minta menung teh can dibere. Dia mah pohon warna sulana kayak. Lanjut ya. Tadi pertanyaan sih orang Ki. Tadi itu tentang 5 tahun ke depan. Berarti 5 tahun ke depan ente mau bikin usaha jadi petani perkebunan. Ya orang pengen punya usaha kebun sendiri lah. Komoditas apa Ki kebunnya? Apanya? Kebunnya komoditas apa? Sayur, kopi atau apa segala macam. Ya orang mah pengen punya itu sih, kan dulu pernah gini ya, orang suka ngopi gitu di kafe-kafe gitu pas SMA teh. Nah orang mikir daripada orang bikin kafe sendiri, ya orang mending lebih milih Masuk. masuk bikin nanam lah, nanam biji kopi, kurang tanam sendiri kayak anak sendiri lah, kurang tumbuhin niat si biji kopi itu tumbuh sampai jadi kopi. Sama kan kalau misalkan perkebunan gitu teh, suatu saat kalau misalkan perkebunannya nggak jadi, masih bisa dibangun lagi kan. Oh iya. Kalau misalkan kalau kedai kopi kayak gini mah ya sewaktu-waktu bisa bangkrut. Ya segimana kita ngejalaninnya. Betul. Mantap sih. Orang kakak bertemu loh anu orang yang cita-citanya jadi apa tuh petani kopi, mantep banget sih. Soalnya anak-anak KPC orang tanya cita-citanya jadi apa, Pak unik-unik banget. Ada yang jadi podcaster, ada yang jadi perauk modal, macam-macam lah. Ya tapi ya soal semenjak di KPI kayak gini juga orang belajar tentang ya gitu, ini broadcasting, ya penulis juga orang malah sekarang jadi senang nulis ya gara-gara eta. Pak Wes nya Gila eta gara-gara sering nulis opini sama asik tuh. ditambah kan orang mah orangnya nggak bisa apa ya ngungkapin lewat kata-kata langsung gitu. Jadi orang lebih suka lewat tulisan, kalau nyeritain apa-apa teh, apa yang orang rasain, apa yang orang laluin ya orang senangnya dibentuk ya tulisan. Kalau bisa mah malah cerita hidup orang tuh pengen jadi novel. Lalu sih orang yang ngejin novel. Gimana yang naon makanan? Makanan? Jadi teh atas nama Dadan ya. Iya. Ya, sorry. Itu teh apa namanya teh, pisang goreng teh berapa? Pisang goreng 10.000. Tuh aku ini 2 dong teh yang cheese. Orang yang lanjut kurang karunya terhamil lah. Terdiem ah. Dibungkus.
dibungkus aja tuh. Aku juga mau ini aja lah yang original. Kita bayar sekarang langsung nggak apa-apa? Atau di bawah bayarnya? Ini di bawah aja ya. Ini aja. Ori Ya, berapa? 1. Udah itu aja. Yang masih teh? Dibungkus juga. Dibungkus. Ke bawah. Nah, jadi ada. Mantep oke Ki, cita-cita mana? Sumpah. Urang Ya. teh Heeh. naonnya ketemu baturan nu cita-citanya jadi petani teh kekarak dua Ki. Salah. Hiji baturan urang anu hayang pisan ka Jepang belajar petani di ditu, hiji maneh. Artinya semoga aja lah. Soalnya anak pemuda zaman sekarang jarang banget jadi petani Ki. Emang jarang. Gak mau bahkan jarang banget ya. Iya. Gak tahu karena apa gitu Ki. Cuman semoga aja itu sih apa tuh? Semoga aja terlaksana. Sebenarnya mah bukannya di pengusahanya lah, pengusaha di bidang pertanian gitu orang senang banget. Oke, tadi kan orang tanya 5 tahun ke depan mau jadi apa, mana jawabnya pengen jadi petani kopi, insya Allah ya, amin. Ya, sama selain itu juga banyak lah. Ada suatu-suatu cita-cita bisa berubah gitu. Artinya bisa berubah ke hal yang lain juga kayaknya. Ya soalnya kan nggak tahu kedepannya kayak gimana, jadi orang juga ya masih nyari-nyari gitu. Orang mau jadi apa, orang jadi Anak KPIC orang tanya ke si Ian, orang podcast cerita. Ian mana 5 tahun ke depan mau jadi apa? Gak usah 5 tahun ke depan dan gue gak mikirin ke sono. Gue mikirinnya besok, yang penting besok aja udah. iya. Ya gitu. Kadang suka ada gitu tipe orang kayak gitu dan I think it's fine aja gak ada masalah gitu. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Anjir pertanyaan hampir beak nih Ki. Kejadian dia lah pertanyaan tadi atau 5 tahun ke depan jadi gede. Kayak aneh. Sebenarnya mah orang coba pertanyaan mah bebas nanti nyantai lah. Ki, pilih 3 orang di kelas anu bebas lah berapa orang, 5 orang aja, 5 orang di kelas Itu milih naon lah ya teh karena anu menurut maneh paling wah di mata maneh, wah entah itu skillnya, entah itu komunikasinya, entah itu relationshipnya, bebas lah 5 orang yang paling maneh kagumi di kelas, bebas mau laki mau cowok, amun orang ya nya. Amun orang pertama Sadili, karena udah walaupun usianya beda jauh sama usianya lumayan berbeda sama kita, cuman karena semangat belajarnya dia nekat kuliah dan keren banget menurut Iya, pribadi. si orang dia. Ngalahin gengsi tuh susah loh Ki. Di umur segitu dengan gengsi akademik. Kalau gengsi kehidupan banyak ya. Cuma kalau gengsi akademik kadang susah. iya. Yang kedua si Husna. Dia udah bikin buku Iya, kan. iya. Orang dia kagum ya teh khususnya. Keren banget di saat yang lain baru mau ngerintis dia udah bikin buku. Yang ketiga teh si Sasi anu awewe anu merantau di Padang teh. Yes. Ya itu Jawa Tengah. Poho jauh. Cah orang Padang kala. Si Ninda yang salahnya. Nina. Si Ninda, orang salut anu awewe hayang merantau demi cita-cita yang pengen dia kejar. Yang keempat si antara Ajrul kalau nggak Abi. Soalnya Abi ekonominya bagus, maksudnya kehidupan perjalanan ekonominya bagus kayaknya, trackingnya bagus. Yang terakhir nih ya, kurang paling kagum kasih Ujang Nandi. Yang nanti Bro disiplinnya siga robot bro, disiplin pisan, keren lah maksudnya konsisten pisan orang nanya, gak neko-neko gitu, keren pisan mana awakna bagus gitunya, main futsal gitu bagus lah gitu. Mau mana sih? iya itu asapun podcast oke. Tentang 5 orang ya. Bebas. Nyari kayaknya. Kamu nggak perlu 5 sih ya. Harus aja deh. Lanjut. Kalau orang mah paling 3 ya. Di berapa batin. Yang pertama ya orang dia sama orang kagum, yang pertama orang ke Husna. Siapa jadi namanya karena teh. Jadi penutan orang lah, jadi Mundina contoh akademiknya. mundina akademik orang yang Husna teh dari semangat itunya lah, semangat mencobanya, terus teh di cara belajarnya juga orang belajar di Husna teh. Pertama kan siapa mah anaknya teh kumanya sopan, baik. Ditambah kalau misalkan orang nanya apa-apa teh Husna pasti ngejawab gitu. Pertama nggak mau apa namanya teh
nggak pelit ilmu lah sih sama. Jadi terbuka pisan di orang senangnya gitu, orang jujur orang senang sama orang yang kayak gitu. Kalau punya ilmu lebih baik lebih baik diceritain ke orang lain gitu daripada disimpan sama sendiri. Yang kedua orang kagum sama di kelas teh sama kalau loba ada loba teuing nya gitu. Boga eta yang kedua orang kagum ke si eta si Uki jujur si Uki kan minum kayak orangnya. Oh minum sih eta. Oh ini deketnya. Ada deket ada yang mana panjang kan. Si Uki kan emang dulu teh punya minatnya, ya emang punya minat ke broadcasting, entertain ya. Tapi kan si eta nggak nyangka bakal masuk UIN gitu. Dia cerita. Iya, terus si eta usahanya bagus, ya punya kemauan buat ngejalaninnya gitu. Tapi orang dia belajar dari si eta. Kan kayak orang latar belakangnya kan SMA. Sama agama kurang, tapi si Uki juga kan sama latar belakangnya gitu. Kita mirip-mirip lah ya. Iya punya kemiripan gitu. Ya si Eta masih terus ngejalanin ini walaupun bukan di bidangnya gitu, bukan. Ya walaupun sama-sama ada entertainnya juga di KPI, tapi kan ada Islamnya Eta. Itu sih yang bikin tapi jadi ngambil hikmahnya mantap. Gitu. Terus yang ketiga cowok cewek bebasnya. Tiga tehnya salahnya. Oh. Banyak ya sih anak kelas teh. Mana ainu alim pisan, ainu bekerja keras pisan. Sama orang tiba-tiba cover orangnya gitu. Sama semua orang juga kagum sih sama anak-anak KPC juga. Apalagi yang punya masih bisa ngelanjutin itulah. Lanjutin usahanya, kuliahnya masih mau ngejalaninnya gitu, masih mau bareng-bareng, masih mau ada usaha sama punya kemauan buat sukses bareng-bareng lah. Misalnya kan orang pertama ya kita namanya belajar bareng-bareng, ya mulai bareng-bareng. Orang dia pengennya nanti pas di akhirnya kita lulus bareng-bareng gitu. Orang amin. Pengennya gitu. Amin. Nuka tiga sakit, cek mana nuka tiga. Oh, pikir dia pasti ada lah. Orang yang paling kagumin. Yang orang kagumin. Soalnya kalau hasil lupa pisan. Si Yusril bisa jadi. Yusril salah satunya. Yusril juga orang apalagi orang kagum ke siapa teh. Siapa dulunya SMK, tema kan pernah gapiar. Oh gapiar? Gapiar, orang juga nggak tahu semasa gapiarnya siapa ngapain aja. Pasti ada lah cerita gitu namanya. Ya si Yusril dia kan ya orangnya teh alim, bukan alim namanya teh agak pendiam lah di kelas. Tapi kalau misalkan udah ngobrol, udah deket, asik sebenarnya mah. Sebenarnya gara-gara kurang deket aja gitu. Berarti kagum karena asik ya? Bukan karena asik, kagum karena bisa nyesuaiin diri. Oh, pintar adaptasi. Eta. Iya pertanyaan ultimate ya Ki. Oh. Anak kelas KPIC itu paling unik kalau ditanya soal nikah. Orang pernah nanyaan hampir ke kabeh lalaki, mana tahu sorangan. Bro mana nikah tahun umur sabaraha? 25 deh. Pede. Akhirnya diputuskan. Eta. Ngeri ya. Orang kadang suka ngerasa bersalah. Di orang pakai cerita seetiknya Ki. So. Kadang orang ngajin podcast itu ngerasa bersalah tuh Ki. Soalnya orang yang orang wawancarain cerita dari A sampai Z, orang A sampai C. A sampai C deh, maksudnya orang lain cerita panjang, orang cerita pendek. Orang cerita, yang mana cerita pendek ya. Soalnya dari emang orang karakternya gitu. Orang kan deket dengan si Usna. Si Usna teh bro amun cerita gila. Maksudnya mantep lah gitunya. Panjang, detail. Orang mah seueuh. Ada orang emang ngerasa sih diri orang terlalu tertutup dan nggak terlalu bagus juga Ki. Iya. Sebenarnya jujur sih orangnya pernah ngerasa gitu. Bukan pernah ngerasa gitu, sekarang juga ngerasa gitu. Kadang orang ngerasa bersalah aja sih. Kamu orang pas podcast jeung si Nopal, orang ngerasa bersalah banget. Gimana kisah cinta tragisnya malah orang expose ya. Ayo.
Ya. Tonton sih atuh. Soal itu mah cukup lama ya Pelajaran aja Ki. di pelajaran, apalagi kan kayak orang tadi kan orang suka belajar dari pengalaman orang lain, orang mendengar cerita orang lain teh, jadi ya bahan itu juga lah, ambil yang baiknya buang yang buruknya gitu. Ya gimana ya, kata orang mah ya gimana cara kita nyikapinnya gitu. Orang-orang mau lihat juga ya bodo amat, bener ada yang lihat kayak gitu cuma lihat doang. Mungkin orang masih nanya, masih terlalu awal, jadi masih kaget kayaknya. Iya masih kaget. Tapi di Nopal orang belajar loh kalau cinta tuh mesti tulus bro. Nopal orang tanya mana hayang tuh nerima mantan maneh anu geus selingkuh jeung maneh deui. Enggak apa-apa dan eta kan di logika bodoh banget Ki. Cewek banyak kenapa terima dia lagi udah selingkuh gitu kan. Iya. Cuman ini kan masalah rasa, nggak bisa disangkut pautin dong sama Iya. logika. Jadi orang belajar di sono banget sih. Banyak banget orang belajar sama anak KPIC termasuk maneh. Orang belajar kasih Abi bahwasanya hidup itu harus tabah dan jadi pemaaf. Orang belajar kasih Ukim bahwasanya hidup itu harus pede. Yeah. Orang belajar kasih Kotok amun hidup teh tong malu-malu pisan, kudu action. Orang belajar kasih Usna amun hidup teh akademik ternyata penting. Yeah. Mempengaruhi diri. Orang belajar kasih Pahmi bahwasanya ya lu mesti pede dah gitu. Si Pahmi nyaranin orang ke semua angkatan ngejin podcast dia loh kurang aja. Ya, orang mau jadi mana ya? Seangkatan. Kalau misalkan ada kemauan ya terus Tapi mananya sorangan kan orang ke orang baru teh kumaha. Iya kan gara-gara itu tadi kan curang Diobatnya. diobat. Terus jadikan naonnya nya manehna kudu pede lah. Bisa. Oh, lu orang pede banget loh Ki. Orang jujur sih ya. Makanya. Orang nunjukin orang pede atau enggak mah ya tergantung gimana ya, tergantung orang ngobrol sama siapa. Kalau misalkan orang ngobrol sama orang yang jarang orang ketemu, orang suka kurang apa ya, ternyata kurang pede, kurang terbuka gitu. Tapi sama orang yang udah deket pisan sama orang enakan gitu cerita teh. Mau orang bisa berhenti apa? Bukan berhenti sih, nggak berhenti gitu ceritanya. Asik sih. Terima kasih banget Iki udah mau ceritain masalah hidupnya, udah mau ceritain pengalaman hidupnya, udah mau ceritain dirinya sendiri. Padahal udah faedah nah anjir. Bayalah yang nyantai beri ngopi. Ini teh hari Seninnya Ki. Heeh. Besok teh berarti orang wawancara si Rabu teh si John, si Ilyas. Serius, Rabu, Selasa sahanya. Rekomendasi teh Ki. Selasa si Dani guys. Dani Udah macan si Adlu ya. Hah? Si Adlan. Ada Ultimate bro, nanti aja lah ya. ada yang orang punya kesamaan soalnya kan si ada cara anak tunggal. Oh nya Adlan aku enggak nya. Itu orang nih si Adan ya pas orang pernah orang kayak Mas Adan. Respect. Respect yang orang ngerasa punya kesamaan lah orang si Adan. Dia orang ngerti apa yang saya rasain gitu. Orang mah respect pesen kasih Dandi sih. Dandi Soalnya baheula kan si Dandi anak pangrok, anak lain pangrok skinhead gitu nya. Sedangkan baheula SD, SMP segala macam, kurang lingkungan sekitarnya jeung barudak kayak gitu. Jadi ngerasa gimana juga baturan biasa. Orang percaya anak angkatan tuh banyak banget yang lebih berwarna lagi Ki. Iya. Makanya orang akhirnya liburan irodi ya. Sebisa mungkin setiap hari podcast. Iya. Ya semoga aja jalan amin. Ya orangnya baiklah, orang mau cerita deh baik. Sikat atuh. Biar ada panjang, di mana bisa ngambil yang mana aja lah yang menurut podcast. Jujurnya orang ngerasa diri orang serangan teh orang lain orang benar gitu, orang lain orang yang baik. Jadi cuman orang kuat. Sekurang mana orang yang pendiam, orang yang lurus, orang yang gak neko-neko. Neko-neko teh gimana? Gak macem-macem, gak badung gitu. Nggak badung. Ya walaupun belum kelihatan ya. Ya sebenarnya jujur aja. Karena anak kelas tuh banyak banget yang tertutup Ki. Iya banyak yang tertutup termasuk orang serangannya. Ya tapi ayo orang serangan mah kalau nyatain diri orang serangan ya mau aja gitu dah. Semuanya jujur orangnya bawalah lain orang yang benar, lain orang yang apa punya contoh yang baik. Orang pendiam disebut pendiam juga enggak, malah baturan orang serangannya pas SMA nyebut orang mah tercocok dia pendiam aja. Lain tercocok dia pendiam sih. Mana mending jadi orang icingeun gitu. Daripada jadi orang kia naon tah bahasa naon gitu. Mana terlalu aktif intinya. Bisa Ya, jadi. ya orang terlalu naon lah, terlalu liar lah. Oh, Aisyah. Ngerti. Karena Gini Ki, kalau udah masuk fase kayak gitu, seharusnya ada dua tanggapan. Iki mau insecure gak apa-apa. Kadang
pelarian insecure kan muhasabah diri. Iya. Iki mau ngerasa tersesat selamanya pun gak apa-apa, karena dengan merasa tersesat kita mengingat Tuhan, bro. Kita Iya. mencari jalan Tuhan. Kan Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya kebanyakan manusia tuh tersesat dari fitrah yang sebenarnya. Jujur sih ya. Ya gini aja laki, Hah. banyak banget orang yang nikah, yang pacaran, yang ta'arupan karena cantik. Gak apa-apa. Iya. Nah, mata kan bisa jadi penghias diri juga ya, gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Cuman esensi pernikahan tuh inget, cantik tuh hanya seberapa, sisanya ya komunikasi, sisanya ngatur duit, sisanya ngatur pendidikan, sisanya ngatur diri sendiri, sisanya ngatur-ngatur banyak banget. Hidup tuh 24 jam. Iya emang, ya iya jadi intinya emang nggak berhenti cuma di situ aja gitu. Udah apa, ya masih banyak yang harus dilakuin, masih banyak yang harus diperbaiki gitu. Jadi gak apa-apa sih menurut aku. Ya orangnya ya orang ngerasa mending orang ya kalau udah punya ya pernah kayak gitu ya nggak apa-apa sih, itu menjadi pengalaman serangan. Yang penting mah orang bisa ngambil apa yang baik gitu, yang dulu teh. Orang cerita jeung si Ajrul ceritanya. Drul, orang baheula kamu numpuk orang baheula, orang geuleuh, orang hayang ngapus ingatan kumaha carana. Tong dihapus dan soalnya mun maneh baheula teh kitu, maneh ayeuna teh kieu. Iya teh emang Ya teh. kan? Bener sih. Justru pedah eta dan mau ngebentuk orang di orang serangan, di orang ayeuna. Itulah bahasa nama. Jadi nggak semuanya yang negatif di mata kita negatif di mata Tuhan. Iya. Allah tuh punya caranya tersendiri lah. Oh. Ki, makasih banget Ki, udah mau datang. Gila sejam, hampir sejam. 51 menit, aku kan 10 menit ya masa jamnya. Sikatnya. Andainya. Ki. Bebas. Orang kagum pisan ka Paang. Bang, Jadi cendekiawan gini. Jadi cendekiawan tuh orang tahu capek gitu. cendekiawan. Capek di proses pembelajarannya, capek banget di proses pengujiannya. Tapi Pak Eng masih walaupun umurnya udah berumur ya, masih mau update ke konten yang pemuda-pemuda lirik di Instagram, dia dakwah, podcast segala macam. Artinya kan orang tua yang mau update tuh sedikit gitu. Tapi kalau orang tua yang mau monoton, Iya. itu banyak dan gak apa-apa Banyak, sebenarnya. Iya, emang. Orang sanggup we aneh respect we ke Pak Ang jeung dosen-dosen nu lainnya gitu nya. Kayak Pak Mukli sanu doyan ngelawak pisan. Kang sebenarnya mah sering sering nulis. Orang sering nyari teh di koran PR kan aki barangnya jualan lain jualan langganan koran pikiran rakyat. Kadang membacaan opini, berita opini atau enggak berita itu suka ada Pak Ang di berita haji dan umroh. Orang sok maca, orang kagum ka Pak Ang gitu. Saya jadi penulis, Pak Ang jadi bisa ngebagi waktunya gitu. Bikin YouTube juga teh. Keren sih. Keren Ilmu ya? stand up kan. Stand up Sedikit juga. loh kiai yang mau bukan sedikit sih ya, banyak sih ya, cuma gak kelihatan aja. Coba orang mah ya beda ada yang lain lah, paham. Jadi nyentrik banget gitu. Sebenarnya kiai itu banyak banget yang nyentrik juga Ki, cuman beda jalan aja jadi nggak kelihatan gitu. Iya. Padahal banyak sih. Keren sih Pak. Banyak lah ya. Kadang awal-awal orang ngerasa pokoknya ngerasa bersyukur lah abis KPI. Sama orang walaupun pertama-tama orang ngerasa orang bisa ada di dia gitu, orang ada di KPI, tapi pas udah jalanin mah ya orang dia ngerasa bersyukur gitu. Kalau misalkan orang nggak masuk ke KPI, orang nggak bakal ketemu maneh, orang nggak bakal belajar ilmu agama, orang bakal jadi namanya jauh ya agama teh meureun. Terus Jujur. di pertemanannya, alhamdulillah batur orang teh bukan alhamdulillah sebenarnya. Di pertemanan teh batur orang teh Ki, aya nu beberapa guys ibuna meninggal. Iya. Dan orang lihat perubahannya langsung. Kerasa banget kan, dan wah itu sedih banget sih buat Iya. orang. Orang bala tepati manja ka ibu pas SMP teh. Mun tidur bareng embung, amun kita nyender embung, amun ibu nempel embung segala macam. Ya biasalah, ampun gede gitu nya. Iya. Aing gede ya, aing teu manja. Efek pas SMA mah bro, justru sebaliknya. Di umur yang disisain sama ibu, kita mesti lebih dekat terus gitu. Iya. Karena bisa aja Iya. besok meninggal. Iya. Kita nggak tahu umur kan. Sama orang dia. Orang malah sampai sekarang dari dulu sih orang di SD sampai sekarang orang ngerasain keluarga teh penting gitu. Apalagi terutama ibu. Terutama kan orang anak satu-satunya, jadi orang kalau misalkan ke ibu teh ya orang pengen ngusahain yang terbaik gitu buat ibu teh. Orang mau ngasihin apa yang orang bisa, orang punya penghasilan, orang mau ngasihin buat ibu orang sendiri gitu. Kedengeran tuh ngomong teh. Insya Allah. Ya. Itu kan geraknya. Wush. Tuh, gerak.
Ini gerak ingat saya tuh. Insya Allah lah. Biasa. Orang gedekan dia 200%. Karena ya editing lagi. Oh ini benar di Kin Master. Karena sama ngedit di Kin Master. Kin Master weh. Sarua orang di Kin Orang Master. bakal pindah equipment kalau emang udah ngasilin Ki. Oh iya. Kalau belum kayak gini ya manfaatin yang ada dulu lah. Iya sama. Mantep sih. Keren sih ya Ki. Kadang kita belajar jauh-jauh, cuman yang naklukin kita orang-orang terdekat kita. Iya. Ibu kan. Orang takut orang takut orang can sukses, cuman ibu udah keburu tua banget. Iya sama orang dia mikirin gitu sih ya. Itu lebih mengerikan sih dibandingkan gagal karir, gagal Iya. pertemanan, gagal cinta. Itu lebih ngeri sih Ki. Orang nggak tahu malah kalau misalkan ya kalau suatu hari ibu orang nggak ada orang bakal kayak gimana, orang sanggup nggak itu ngejalaninnya. Nah, eta makanya orang pengen ngusahain yang terbaik lah buat ibu teh. Jadi nomor satu, makanya kayak apalagi sejak pandemi ini orang jadi pengen lebih dekat lagi gitu sama ibu teh. Kayak sekarang juga nganter mau kemana, mau kesana kesini ya orang mau aja gitu udah. Orang pokoknya mah kalau ibu orang butuh orang usahain ngeluangin waktu buat ibu gitu. Walaupun kadang suka rewel. Kadang suka kayaknya kadang permintaan nanti aneh-aneh lah. Nah kamu nggak belanja mah aja lihat. Oh lila anjir. Orang amun baju lebaran ya nya. Ibu orang ngelarang orang bukan ngelarang sih, nyaranin orang nggak beli baju sendiri. Karena ibu orang tahu amun orang milih beli baju sendiri, warna hitam kabeh gitu. Diberi 3 baju jatahnya hitam kabeh. Ya laki-laki mah nya misalnya beli baju atau beli naon ya 2 warna we. Wadah nanti itu. Nggak saya tahu kok jujur ya melakukan orang sendirinya punya baju sendiri, punya baju yang lain gitu warna yang lain yang dipakai mah tetap hitam. Tengah putih lah. Ibu orang sampai protes dan nggak tuh, amun beli baju yang rada cerah dikit apa, tong warna tua, awal jeung warna tua. Udah lah mah, mama aja yang beli pas baju lebaran. Bener weh nggak seberapa tahun ayeuna nya. Baju lebaran geus menang belikan mama we. Nu penting mah anu aya warna hideungan we. Iya. Geus beres. Soalnya gila Ki. Cewek itu kalau belanja lama banget sih. Serius aja eta. Capek anjir orang. Tapi ya gara-gara gitu emang namanya emang dari sana nih gitu Kudu gitu sih. kudu gitu Kudu sih teliti sih. kudu teliti. Misalkan kamu ibu-ibu mah ya mah rela ngantri walaupun demi beli barang mau wae ge heran ya tapi gara-gara gitu ya orang jadi punya apa ya namanya teh ngargain waktu gitu sama kan gara-gara gitu dia orang punya waktu lebih lama gitu sama orang tua. Mantap sih. Itu hikmahnya. Orang pernah nempo pedagang nasi goreng. Tatoan tindikan pakai motor racing yang gas kaci da baong nanya. Iya. Orang nepon kali. Tapi pas dipanggil ibuna, iya mah asa tunduk pisan gitu. Jadi setiap orang tuh amun kurangnya perlu peran wanita di dalam hidupnya. Iya. Mesti setiap cowok ya. Mesti banget karena bener-bener berpengaruh, Bro. Jujur. Sadar-sadarnya pas gede ya. Sadarnya pas gede apalagi jujur ya kayak gini kalau cowok mah lebih sulit mengenalin emosi Iya. kayak gitu Pas masa-masa pertumbuhan nih. masa pertemuan suka susah mengenalin diri lah. Kalau ya perannya perempuan tuh di situ dia yang ngetin, dia yang bisa mengendaliin, dia yang tahu gitu orang harus kayak gimana, laki-laki kita harus kayak gimana, terutama ibu sih. Pas orang masalah pertumbuhan ya ini orang lebih sering apa ya namanya teh lebih sering ngingetin orang kalau orang teh harus jadi orang yang apa namanya teh Lebih mulia, lebih baik. orang yang lebih baik bermanfaat buat orang lain, terutama itulah setiap hari itu harus apa namanya teh beri pelajaran ke orang lain walaupun sedikit lah walaupun kecil harus bermanfaat buat orang lain itu sih. Keren sih. Mantap sih. Udah teh mikir loh kirain orangnya anu bakal naklukin orang di hidup teh profesor, komandan, perwira segala macam. Presiden Segala macam. Ujung-ujungnya mah ibu, Bro. emang Orang pernah gedung polisi Ki. apa pernah Ya, urasaan mungkin nafsu mah. KBG urasaan. asli Eta nyeselan nafsu teh. Orang potong orang era mengungkapkan di polisi. Ujung polisi. gampang ya sama dipotong ke tuh Udah ada. udah ada teh. Kerasa kurang puas aja nyari tanah. Orang mau bikin buku lah. Mau bikin sesuatu lah intinya. Ditunggu guys proyek dari kita.
Ki makasih banget Ki udah mau Yeah. ngobrol, udah mau sudi ngobrol sama saya, Yeah. udah mau sudi di videoin. Pokoknya thank you banget Ki. Apapun yang terjadi semoga sukses buat Uki, buat Iki. Buat Iki. Orang sama si Uki teh kadang ketukar terus, apalagi kalau lagi dipanggil orang lagi duaan kayaknya. Ki ya ngali ya kok duaan asli. Aduh, Tapi bahaya sih, senang orang buka batalan dia gitu. thank you banget Ki. Next kita punya project buat kumpul-kumpul sama teman, Yeah. buat ngelakuin sesuatu, entah itu naik gunung, entah itu hanya sekedar kumpul-kumpul doang. Nanti di videoin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki, kasih apa ini? Terus beak sih. Ulang deh ya tuh. Bilang deh, enggak. Kayak siapa lah. Siap. Udah Ki, udah siap. Ulangnya dari mana? Gak usah diulangi, tinggal ente ngasih. Gak usah pasang audio di sini lah. Langsung aja di sini ya. Langsung aja. Ya, Ki, pesan buat anak kelas atau ente punya pesan apalah buat anak kelas? Buat anak kelas Uh-uh. atau buat diri sendiri? Bebas. Mau anak kelas mau diri sendiri. Ya, buat anak kelas. Kalau buat anak kelas mah orang masih pesan tetap jadi diri sendiri, tetap jadi diri yang terbaik, versi terbaik dari kamu sendiri lah. Terus yang penting tetap solid, tetap ya jaga silaturahmi. Insya Allah kalau misalkan corona yang nggak kacau orang, ting corona bakal beres tuh nih. Ente mikir sih soalnya mah. Ya pokoknya mah mudah-mudahan mah suatu hari nanti lah, nggak tahu kapan bisa kumpul bareng-bareng lagi tak. Kamu terutama sebelum lulus udah. Amin. Thank you Itu banget aja. Ki. Pesan dari saya adalah stay colorful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.